Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara orang yang masuk surga, ada yang langsung masuk surga tanpa dihisab. Ada juga yang masuk surga setelah dihisab, dan ada yang masuk surga setelah diazab di neraka. Jika bisa memilih, tentu kita ingin masuk surga tanpa harus melalui penghisaban dan tanpa terlebih dahulu diazab di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan serta menyayangi umat Nabi Muhammad SAW dengan menganugerahkan berbagai bentuk kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara kemuliaan dan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, bahwa kelak di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan 70.000 orang ke dalam surga tanpa melalui penghisaban dan tanpa diazab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab. Mereka tidak meminta untuk dikai, tidak pula meminta untuk diruqyah, tidak melakukan tiara, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal." Lalu Ukasha bin Mihsan berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka." Lalu Rasulullah bersabda, "Engkau termasuk bagian dari mereka." Kemudian ada lagi yang berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka." Maka Rasulullah bersabda, "Ukasha telah mendahulimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang mulia ini memiliki banyak faedah. Salah satunya ialah sifat umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapakah mereka? Pertama, mereka yang tidak meminta untuk dikai, yaitu berobat menggunakan besi panas. Meskipun berobat dengan besi panas merupakan bagian dari pengobatan yang diperbolehkan oleh Rasulullah, namun beliau membenci hal itu, bahkan beliau melarang umatnya untuk melakukannya. Rasulullah bersabda, pengobatan itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu goresan alat bekam, minum madu, dan kai, yaitu menempelkan besi panas atau sejenisnya pada luka, dan aku melarang umatku dari kai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berobat dengan besi panas termasuk dalam kategori mengazab dengan api, dan itu tidak dibenarkan oleh syariat. Oleh karenanya seseorang dilarang untuk berobat dengannya, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa, dan dengan syarat dia tidak meminta kepada orang lain untuk melakukannya. Dan kalaupun ada orang yang mau membantunya, maka orang itu harus ahli dalam pengobatan ini, dan hal ini tetap tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Dan aku membenci kai, serta aku tidak menyukainya." Hadis riwayat Ahmad. Kedua, mereka yang tidak meminta untuk diruqyah. Mengapa meminta diruqyah bisa menyebabkan seorang muslim menjadi yang tidak termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Dalam hal ini ada 2 pendapat ulama. Pertama, minta diruqyah dengan ruqyah syirkiyah yang mengandung kesyirikan. Kedua, meminta diruqyah dengan ruqyah syariah akan berpotensi mengurangi tawakal seseorang dan ia akan bergantung kepada si peruqyah. Ia merasa apabila tidak diruqyah oleh si fulan, maka tidak sembuh. Padahal hakikat ruqyah adalah doa. Seharusnya ia lebih berhak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan kesempurnaan tauhid dan iman seseorang, yaitu hanya kepada Allah ia bersandar dan berharap. Ibnul Qayyim menjelaskan, mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab karena kesempurnaan tauhid mereka. Mereka tidak meminta untuk diruqyah, yaitu meminta kepada orang lain untuk meruqyah mereka. Lebih baik ia sendiri langsung meminta kepada Allah. Ketiga, mereka yang tidak beranggapan sial dan tidak percaya dengan mitos. Tidak menganggap akan mengalami kesialan setelah melakukan atau mendengar sesuatu, merupakan wujud dan realisasi dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya dengan mitos termasuk perbuatan yang diharamkan oleh syariat, karena ini termasuk bagian dari bentuk kesyirikan, yang mana ini tidak dapat dihilangkan kecuali dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, mitos merupakan kesyirikan, dan tidak ada seorang pun di antara kita melainkan mereka terpengaruh dengannya. Namun Allah akan menghilangkan pengaruh itu dengan tawakal. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Keempat, mereka yang senantiasa bertawakal kepada Allah dalam segala keadaan dan tidak bersandar kepada selain Allah.
Tawakal adalah bersandarnya hati hanya kepada Allah dengan menyerahkan segala urusan kepadanya dalam mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Orang yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surah At-Talaq ayat 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Inilah 4 sifat yang tertanam pada 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai bagian dari mereka.